telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Laits berkata, telah menceritakan kepada saya Sa'id, dia adalah anaknya Abu Sa'id dari Abu Syurai, bahwa dia berkata kepada Amr bin Sa'id saat dia mengutus rombongan ke Makkah, wahai Amir, izinkan aku menyampaikan satu persoalan yang pernah Nabi SAW sampaikan dalam khutbahnya saat pembebasan Makkah. Kedua telingaku mendengar, hatiku merasakannya, dan kedua mataku melihat. Beliau memuji Allah dan mensucikan Allah seraya bersabda, sesungguhnya Makkah Allah telah mensucikannya dan orang-orang musyrik Makkah tidak mensucikannya. Maka tidak halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di dalamnya, dan tidak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Jika seseorang minta keringanan karena peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalamnya, maka katakanlah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkanku pada satu saat, pada siang hari, kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka dikatakan kepada Abu Syuraij apa yang dikatakan Amru. Dia berkata, aku lebih mengetahui daripadamu wahai Abu Syuraij. Beliau tidak akan melindungi orang yang bermaksiat, orang yang menumpahkan darah, dan orang yang mencuri. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ayub, dari Muhammad, dari Ibnu Abu Bakrah, dari Abu Bakrah, Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian. Muhammad berkata, menurutku beliau mengatakan, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan Muhammad berkata, benarlah Rasulullah SAW seperti apa yang disabdakannya. Bukankah aku telah menyampaikannya? Beliau ulangi hingga 2 kali. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Ja'ad berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Mansur berkata, aku mendengar Rib'i bin Jirash berkata, aku mendengar Ali berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berdusta terhadapku atas namaku, karena barang siapa berdusta terhadapku, dia akan masuk neraka. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jami' bin Shaddad dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari bapaknya berkata, aku berkata kepada Az-Zubair, aku belum pernah mendengar kamu membicarakan sesuatu dari Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang lain membicarakannya. Az-Zubair menjawab, aku tidak pernah berpisah dengan beliau. Aku mendengar beliau mengatakan, barang siapa berdusta terhadapku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith dari Abdul Aziz berkata, Anas berkata, beliau melarangku untuk banyak menceritakan hadis kepada kalian karena Nabi SAW bersabda, barang siapa sengaja berdusta terhadapku atau atas namaku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah berkata,
Aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa berkata tentangku yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, berikanlah nama dengan namaku dan jangan dengan julukanku, karena barang siapa melihatku dalam mimpinya, sungguh dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak sanggup menyerupai bentukku. Dan barang siapa berdusta terhadapku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari Mutarif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah berkata, aku bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, apakah kalian memiliki kitab? Ia menjawab, tidak, kecuali kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, atau apa yang ada pada lembaran ini. Aku katakan, apa yang ada dalam lembaran ini? Dia menjawab, tebusan, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim dibunuh demi membela seorang kafir. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa suku Ghaza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laith saat hari pembebasan Makkah. Sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka, suku Laith, peristiwa itu lalu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau lalu naik kendaraannya dan berkhutbah, sesungguhnya Allah telah membebaskan Makkah dari pembunuhan atau pasukan gajah. Abu Ubaidullah berkata, demikian Abu Nuaim menyebutkannya. Mereka ragu antara pembunuhan dan gajah. Sedangkan yang lian berkata gajah. Lalu Allah memenangkan Rasulullah SAW dan kaum mukminin atas mereka. Beliau bersabda, ketahuilah tanah Makkah tidaklah halal bagi seorang pun, baik sebelumku atau sesudahku. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ia pernah menjadi halal buatku sesaat di suatu hari. Ketahuilah, dan pada saat ini ia telah menjadi haram. Durinya tidak boleh dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan dan dicari pemiliknya. Maka barang siapa dibunuh, dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan, meminta tebusan atau meminta balasan dari keluarga korban. Lalu datang seorang penduduk Yaman dan berkata, wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku. Beliau lalu bersabda, tuliskanlah untuk Abu Fulan. Seorang laki-laki Quraisy lalu berkata, kecuali pohon izir, wahai Rasulullah, karena pohon itu kami gunakan di rumah kami dan di kuburan kami. Maka Nabi SAW bersabda, kecuali pohon izir, kecuali pohon izir. Lalu dikatakan kepada Abu Abdullah, apa yang dituliskan untuknya? Ia menjawab, khutbah tadi. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Wahab bin Munabbih dari saudaranya berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, tidaklah ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang lebih banyak hadisnya dibandingkan aku, kecuali Abdullah bin Amru, sebab ia bisa menulis sedang saya tidak. Ma'mar juga meriwayatkan dari Hammam dari Abu Hurairah.
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi SAW bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikan aku surat, biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW semakin berat sakitnya, dan di sisi kami ada kitabullah yang cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh. Maka Nabi SAW bersabda, pergilah kalian menjauh dariku, tidak pantas terjadi perdebatan di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, ini adalah musibah, dan sungguh segala musibah tidak boleh terjadi di hadapan Rasulullah SAW dan Al-Quran. Telah menceritakan kepada kami Shadaqah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Hind, dari Ummu Salamah dan Amru, dan dari Yahya bin Sa'id, dari Az-Zuhri, dari Hind, dari Ummu Salamah berkata, pada suatu malam Nabi SAW terbangun lalu bersabda, Subhanallah, atau Maha Suci Allah, fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini, dan apa yang dibuka dari dua perbendaharaan atau Romawi dan Parsi. Bangunlah wahai orang-orang yang ada di balik dinding atau kamar-kamar, karena betapa banyak orang hidup menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia ini, namun akan telanjang nanti di akhirat atau tidak mendapatkan kebaikan. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab, dari Salim, dan Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hathmah, bahwa Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW sholat Isya bersama kami di akhir hayatnya. Setelah selesai memberi salam, beliau berdiri dan bersabda, tidakkah kalian perhatikan malam kalian ini? Sesungguhnya pada setiap penghujung 100 tahun darinya tidak akan tersisa seorang pun dari muka bumi ini. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah binti Al-Harith, istri Nabi SAW, dan saat itu Nabi SAW bersamanya karena memang menjadi gilirannya. Nabi SAW melaksanakan sholat Isya, lalu beliau pulang ke rumahnya dan sholat 4 rakaat, kemudian tidur dan bangun lagi untuk sholat. Ibnu Abbas berkata, beliau lalu tidur seperti anak kecil, atau sebentar-sebentar bangun, atau kalimat yang semisal itu. Kemudian beliau bangun sholat. Kemudian aku bangun dan berdiri di sisi kirinya. Beliau lalu menempatkan aku di kanannya. Setelah itu beliau sholat 5 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian tidur hingga aku mendengar dengkurannya. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya orang-orang mengatakan Abu Hurairah adalah yang paling banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Kalau bukan karena 2 ayat dalam kitabullah
aku tidak akan menyampaikannya. Lalu dia membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk, hingga akhir ayat. Allah Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai dengan 160. Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan di pasar-pasar, dan saudara-saudara kita dari kalangan ansor, mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka. Sementara Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Ia selalu hadir saat orang-orang tidak bisa hadir, dan ia dapat menghafal saat orang-orang tidak bisa menghafalnya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Bakr Abu Mus'ab berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ibrahim bin Dinar dari Abu Zib dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah mendengar dari Tuhan banyak hadis, namun aku lupa. Beliau lalu bersabda, hamparkanlah selendangmu. Maka aku menghamparkannya. Beliau lalu seolah menciduk sesuatu dengan tangannya, lalu bersabda, ambillah. Aku pun mengambilnya. Maka sejak itu aku tidak pernah lupa lagi. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dengan redaksi seperti ini, atau dia berkata, menuangkan ke dalam tangannya. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku saudaraku dari Ibnu Abu Zib dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah berkata, aku menyimpan ilmu hadis dari Rasulullah SAW pada dua wadah. Yang satu aku sebarkan dan sampaikan, yang satu lagi sekiranya aku sampaikan, maka akan terputuslah tenggorokan ini. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Ali bin Mudrik dari Abu Zur'ah bin Amru dari Jarir bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya saat beliau diminta untuk memberi nasihat kepada orang-orang waktu haji wada, janganlah kalian kembali menjadi kafir sehingga kalian saling membunuh satu sama lain. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Jubair berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya Nauf al-Bakali menganggap bahwa Musa bukanlah Musa Bani Israel, tapi Musa yang lain. Ibnu Abbas lalu berkata, musuh Allah itu berdusta. Sungguh Ubay bin Ka'ab telah menceritakan kepada kami dari Nabi SAW, Musa Nabi Allah berdiri di hadapan Bani Israel memberikan khutbah. Lalu dia ditanya, siapakah orang yang paling pandai? Musa menjawab, aku. Maka Allah Ta'ala mencelanya karena dia tidak diberi pengetahuan tentang itu. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, ada seorang hamba di antara hambaku yang tinggal di pertemuan antara dua lautan, lebih pandai darimu. Lalu Musa berkata, wahai Rob, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Maka dikatakan padanya, bawalah ikan dalam keranjang. Bila nanti kamu kehilangan ikan itu, maka itulah petunjuknya. Lalu berangkatlah Musa bersama pelayannya yang bernama Yusya bin Nun. Maka keduanya membawa ikan dalam keranjang hingga keduanya sampai pada batu besar. Lalu keduanya meletakkan kepalanya di atas batu dan tidur. Kemudian keluarlah ikan itu dari keranjang. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.
Quran Surat Al-Kahfi ayat 61. Kejadian ini mengherankan Musa dan muridnya. Maka keduanya melanjutkan sisa malam dan hari perjalanannya. Hingga pada suatu pagi Musa berkata kepada pelayannya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa lelah karena perjalanan ini." Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Musa tidak merasakan kelelahan kecuali setelah sampai pada tempat yang dituju sebagaimana diperintahkan. Maka muridnya berkata kepadanya, "Tahukah kamu ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu, dan tidaklah yang melupakan aku ini kecuali setan." Quran Surat Al-Kahfi ayat 63. Musa lalu berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahfi 64. Ketika keduanya sampai di batu tersebut, didapatinya ada seorang laki-laki mengenakan pakaian yang lebar. Musa lantas memberi salam. Khidir lalu berkata, "Bagaimana cara salam di tempatmu?" Musa menjawab, "Aku adalah Musa." Khidir balik bertanya, "Musa Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar." Musa kemudian berkata, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku." Quran Surat Al-Kahfi 66-67. Khidir melanjutkan ucapannya, "Wahai Musa, aku memiliki ilmu dari ilmunya Allah yang Dia mengajarkan kepadaku yang kamu tidak tahu, dan kamu juga punya ilmu yang diajarkannya yang aku juga tidak tahu." Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Quran Surat Al-Kahfi 69. Maka keduanya berjalan kaki di tepi pantai, sementara keduanya tidak memiliki perahu. Lalu melintaslah sebuah perahu kapal. Mereka berbicara agar orang-orang yang ada di perahu itu mau membawa keduanya. Karena Khidir telah dikenali, maka mereka pun membawa keduanya dengan tanpa bayaran. Kemudian datang burung kecil hinggap di sisi perahu, mematuk-matuk di air laut untuk minum dengan 1 atau 2 kali patukan. Khidir lalu berkata, "Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu bila dibandingkan dengan ilmu Allah tidaklah seberapa kecuali seperti patukan burung ini di air lautan." Kemudian Khidir sengaja mengambil papan perahu lalu merusaknya. Musa pun berkata, "Mereka telah membawa kita dengan tanpa bayaran, tapi kenapa kamu merusaknya untuk menenggelamkan penumpangnya?" Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Musa menjawab, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Quran Surat Al-Kahfi 72-73. Kejadian pertama ini karena Musa terlupa. Kemudian keduanya pergi hingga bertemu dengan anak kecil yang sedang bermain dengan 2 temannya. Khidir lalu memegang kepala anak itu, mengangkat dan membantingnya hingga mati. Maka Musa pun bertanya, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain." Quran Surat Al-Kahfi ayat 74. Khidir menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 75. Ibnu Uyainah berkata, ini adalah sebuah penegasan. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 77. Rasulullah meneruskan ceritanya. Khidir melakukannya dengan tangannya sendiri. Lalu Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir menjawab, "Inilah
saat perpisahan antara aku dan kamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 77-78. Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati Musa. Kita sangat berharap sekiranya Musa bisa sabar, sehingga akan banyak cerita yang bisa kita dengar tentang keduanya. Telah menceritakan kepada kami Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wa'il dari Abu Musa berkata, seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan perang fisabilillah atau di jalan Allah? Sebab di antara kami ada yang berperang karena marah dan ada yang karena semangat. Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya, dan tidaklah beliau angkat kepalanya kecuali karena orang yang bertanya itu berdiri. Beliau lalu menjawab, barang siapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Salamah dari Az-Zuhri dari Aisyah bin Tolhah dari Abdullah bin Amru berkata, aku melihat Nabi SAW di sisi Jumrah sedang ditanya. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, aku menyembelih hewan sebelum aku melempar. Beliau lalu bersabda, melemparlah sekarang dan kau tidak dosa. Kemudian datang orang lain dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah mencukur rambut sebelum aku menyembelih. Beliau menjawab, sembelihlah sekarang, kau tidak berdosa. Dan tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu yang dikerjakan lebih dahulu atau sesuatu yang diakhirkan dalam mengerjakannya, kecuali menjawab, lakukanlah dan tidak dosa. Telah menceritakan kepada kami Qais bin Hafs berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash Sulaiman bin Mihran dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah berkata, ketika aku berjalan bersama Nabi SAW di sekitar pinggiran kota Madinah, saat itu beliau membawa tongkat dari batang pohon kurma. Beliau lalu melewati sekumpulan orang Yahudi, maka sesama mereka saling berkata, tanyakanlah kepadanya tentang ruh. Sebagian yang lain berkata, janganlah kalian bicara dengannya hingga ia akan mengatakan sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Lalu sebagian yang lain berkata, sungguh kami benar-benar akan bertanya kepadanya. Maka berdirilah seorang laki-laki dari mereka seraya bertanya, wahai Abul Qasim, ruh itu apa? Beliau diam. Maka aku pun bergumam, sesungguhnya beliau sedang menerima wahyu. Ketika orang itu berpaling, beliau pun membaca. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Robku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Al-A'mash berkata, seperti inilah dalam qiraah kami. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dari Israel dari Abu Ishaq dari Al-Aswad berkata, Ibnu Az-Zubair berkata kepadaku, Aisyah banyak merahasiakan hadis kepadamu. Apa yang pernah dibicarakannya kepadamu tentang Ka'bah? Aku berkata, Aisyah berkata kepadaku, Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat zaman mereka, Az-Zubair menyebutkan, dengan kekufuran maka Ka'bah akan aku rubah. Lalu aku buat 2 pintu untuk orang-orang masuk dan 1 untuk mereka keluar. Di kemudian hari hal ini dilaksanakan oleh Ibnu Zubair.
Dan Ali berkata, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Apakah kalian ingin jika Allah dan Rasulnya didustakan? Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Ma'ruf bin Kharabuth dari Abu Al-Tufail dari Ali seperti itu. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Muaz bin Hisham berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwa Nabi SAW menunggu kendaraan sementara Muaz membonceng di belakangnya. Beliau lalu bersabda, wahai Muaz bin Jabal. Muaz menjawab, wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Beliau memanggil kembali, wahai Muaz. Muaz menjawab, wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Hal itu hingga terulang 3 kali. Beliau lantas bersabda, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, tulus dari dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Muaz lalu bertanya, apakah boleh aku memberitahukan hal itu kepada orang, sehingga mereka bergembira dengannya? Beliau menjawab, nanti mereka jadi malas untuk beramal. Muaz lalu menyampaikan hadis itu ketika dirinya akan meninggal karena takut dari dosa. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir berkata, aku mendengar bapakku berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, disebutkan kepadaku bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Muaz bin Jabal, barang siapa berjumpa Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Muaz bertanya, bolehkah jika itu aku sampaikan kepada manusia? Beliau menjawab, jangan, karena aku khawatir mereka akan jadi malas untuk beramal. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Zainab putri Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah ia berkata, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Apakah wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Nabi SAW menjawab, ya, jika dia melihat air. Ummu Salamah lalu menutupi wajahnya seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu bermimpi? Beliau menjawab, ya, celaka kamu jika tidak. Lantas dari mana datangnya kemiripan seorang anak itu? Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara pohon-pohon ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Ceritakan kepadaku pohon apakah itu? Maka orang-orang menganggapnya sebagai pohon-pohon yang ada di lembah, sedangkan menurut perkiraanku pohon itu adalah pohon kurma. Abdullah berkata, tetapi aku malu untuk mengungkapkannya. Lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kami pohon apakah itu? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, dia adalah pohon kurma. Abdullah berkata, kemudian aku ceritakan hal itu kepada bapakku. Maka bapakku berkata, aku lebih suka bila engkau ungkapkan saat itu daripada aku memiliki begini dan begini. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud dari Al-A'mash, dari Munzir Ats-Tsauri, dari Muhammad Al-Hanafiyah, dari Ali bin Abu Thalib berkata, aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan mazi, lalu
Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu ia pun menanyakan kepada beliau dan beliau menjawab, padanya ada kewajiban wudhu. Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Nafi, mantan budak Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang laki-laki datang berdiri di masjid lalu bertanya, wahai Rasulullah, dari mana Tuhan memerintahkan kami untuk bertalbiyah? Rasulullah SAW lalu menjawab, bagi penduduk Madinah bertalbiyah dari Zulhulaifah, penduduk Syam dari Al-Juhfah, dan penduduk Najd dari Qarn. Ibnu Umar berkata, orang-orang mengklaim bahwa Rasulullah SAW akan mengatakan bahwa penduduk Yaman bertalbiyah dari Yalamlam. Sementara Ibnu Umar berkata, aku tidak yakin bahwa yang terakhir ini dari Rasulullah SAW. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Nafi dari Ibnu Umar Nabi SAW, dan dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, bahwa ada seorang laki-laki bertanya, apa yang harus dikenakan oleh seorang yang melakukan ihram? Beliau menjawab, ia tidak boleh memakai baju, imamah atau surban yang dililatkan kepada kepala, celana panjang, mantel, atau pakaian yang diberi minyak wangi atau za'faron. Jika dia tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu dengan memotongnya hingga di bawah mata kaki. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut, baik dengan suara atau tidak. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Khalid dari Sa'id bin Abu Hilal dari Nuaim bin Al-Mujmir berkata, aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah. Lalu dia berwudu dan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Telah menceritakan kepada kami Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa ada seseorang yang mengadukan keraguannya kepada Rasulullah SAW bahwa seakan-akan ia mendapatkan sesuatu dalam sholatnya. Beliau lalu bersabda, janganlah kamu pindah atau pergi hingga kamu mendengar suara atau mencium baunya. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Quraib dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidur sampai mendengkur kemudian bangun dan mengerjakan sholat. Atau ia mengatakan Nabi berbaring hingga mendengkur kemudian beliau berdiri sholat. Kemudian Sufyan secara berturut-turut meriwayatkan hadis tersebut kepada kami
dari Amru, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, pada suatu malam aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah. Nabi SAW lalu melaksanakan sholat malam, hingga pada suatu malam Nabi SAW bangun dan berwudu dari bejana kecil dengan wudu yang ringan. Setelah itu berdiri dan sholat. Aku lalu ikut berwudu dari bejana yang beliau gunakan untuk wudu. Kemudian aku menghampiri beliau dan ikut sholat di sisi kirinya. Sufyan juga menyebutkan sebelah kiri. Beliau lalu menggeser aku ke sisi kanannya. Setelah itu beliau sholat sesuai yang dikehendakinya. Kemudian beliau berbaring dan tidur hingga mendengkur. Kemudian seorang tukang azan datang memberitahukan beliau bahwa waktu sholat telah tiba. Beliau lalu pergi bersamanya dan sholat tanpa berwudu lagi. Kami lalu katakan kepada Amru, orang-orang mengatakan bahwa mata Rasulullah SAW tidur, namun tidak dengan hatinya. Amru lalu berkata, aku pernah mendengar Ubaid bin Umair berkata, mimpinya para nabi adalah wahyu. Kemudian ia membaca, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Musa bin Uqbah, dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, bahwa ia mendengarnya berkata, Rasulullah SAW bertolak meninggalkan Arafah hingga telah sampai di lembah atau jalan di sisi gunung. Beliau turun buang air kecil, kemudian beliau berwudu dengan wudu yang ringan. Aku lalu bertanya, apakah akan sholat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sholat masih ada di depanmu. Beliau lalu mengendarai tunggangannya hingga sampai di Muzdalifah. Beliau turun dan wudu secara sempurna. Kemudian iqamah dikumandangkan dan beliau pun melaksanakan sholat maghrib. Kemudian orang-orang menambatkan unta-unta mereka pada tempatnya. Lalu iqamat isya dikumandangkan. Beliau lalu mengerjakan sholat isya tanpa mengerjakan sholat yang lain di antara keduanya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Salamah Al-Khuzai, Mansyur bin Salamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Bilal, yaitu Sulaiman, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berwudu. Ia mencuci wajahnya, lalu mengambil air satu cidukan tangan dan menggunakannya untuk berkumur dan istinsak. Lalu ia kembali mengambil satu cidukan tangannya dan menjadikannya begini, menuangkan pada tangannya yang lain. Lalu dengan kedua tangannya ia membasuh wajahnya. Lalu mengambil air satu cidukan dan membasuh tangan kanannya. Lalu kembali mengambil air satu cidukan dan membasuh tangannya yang sebelah kiri. Kemudian mengusap kepala, lalu mengambil air satu cidukan dan menyela-nyela kaki kanannya hingga membasuhnya. Lalu mengambil air satu cidukan lagi dan membasuh kaki kirinya. Setelah itu ia berkata, seperti inilah aku lihat Rasulullah SAW berwudu. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansyur, dari Salim bin Abu Al-Ja'ad, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, dan sampai kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya untuk bersetubuh, maka hendaklah ia membaca Allahumma jannibnash syaitana wajannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan atau anak kepada kami. Jika dikaruniai anak dari hubungan keduanya, maka setan tidak akan dapat mencelakakan anak itu.
telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Aziz bin Syuhaib berkata, aku mendengar Anas berkata, jika Nabi SAW masuk ke dalam WC, maka beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan hadis ini dikuatkan oleh Ibnu Ar'arah dari Syu'bah dan Gundar berkata, dari Syu'bah ia berkata jika ia mendatangi WC, dan Musa dari Hamad jika masuk, dan Sa'id bin Zaid berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz jika mau masuk. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Warqa dari Ubaidullah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas, bahwa pernah Nabi SAW masuk ke dalam WC, lalu aku letakkan bejana berisi air. Beliau lantas bertanya, siapa yang meletakkan ini? Aku lalu memberitahukannya bahwa beliau pun bersabda, ya Allah, pandaikanlah dia dalam agama. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Adha bin Yazid Al-Laithi dari Ayub Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC untuk buang hajat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat membelakanginya. Hendaklah ia menghadap ke arah timurnya atau baratnya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Malik, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari pamannya Wasi' bin Hibban dari Abdullah bin Umar, bahwa ia berkata, orang-orang berkata, jika kamu menunaikan hajatmu, maka janganlah menghadap kiblat atau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Abdullah bin Umar lalu berkata, pada suatu hari aku pernah naik atap rumah milik kami, lalu aku melihat Rasulullah SAW buang hajat menghadap Baitul Maqdis di antara dua dinding. Lalu ada seseorang yang berkata, barangkali kamu termasuk dari orang-orang yang sholat dengan menegakkan paha atau ke tanah. Maka aku menjawab, demi Allah, aku tidak tahu. Malik berkata, yaitu orang yang sholat namun tidak mengangkat paha dari tanah ketika sujud, yakni menempel tanah. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah, bahwa jika istri-istri Nabi SAW ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, hijabilah istri-istri Tuhan. Namun Nabi SAW tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya, Saudah binti Zam'ah, istri Nabi SAW, keluar untuk buang hajat. Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Allah telah mengizinkan kalian istri-istri Nabi keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisham berkata, yakni buang air besar.
telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Ayyad dari Ubaidullah, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Wasi' bin Hibban, dari Abdullah bin Umar berkata, aku pernah naik di rumah Hafsah karena suatu urusanku, maka aku melihat Rasulullah SAW buang hajat membelakangi kiblat menghadap Syam. Telah menceritakan kepada kami Yaqub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Muhammad bin Yahya bin Hibban bahwa pamannya Wasi' bin Hibban mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya. Ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di atas rumah milik kami. Saat itu aku melihat Rasulullah SAW duduk atau buang hajat di atas dua batu bata menghadap Baitul Maqdis. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Muaz dan namanya adalah Adha bin Abu Maimunah. Ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, jika Nabi SAW keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang temanku membawakan bejana berisi air, yakni agar beliau bisa beristinja dengannya. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Muaz, yaitu Adha bin Abu Maimunah. Ia berkata, aku mendengar Anas berkata, jika Rasulullah SAW keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang temanku mengikutinya dengan membawa bejana berisi air. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adha bin Abu Maimunah yang mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW masuk ke dalam WC untuk buang hajat. Lalu aku dan seorang temanku membawa bejana berisi air dan sebatang kayu atau tongkat untuk beliau gunakan beristinja. Hadis ini dikuatkan oleh An-Nadir dan Shazan dari Syu'bah. Al-Anazah adalah tongkat yang ujungnya ada besi. Telah menceritakan kepada kami Muaz bin Fadlah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham, yaitu Al-Dastawa dari Yahya bin Abu Kathir, dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas dalam gelas, dan jika masuk ke dalam WC, janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan membersihkan dengan tangan kanannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i dari Yahya bin Abu Kathir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Jangan beristinja dengan tangan kanan, dan jangan bernafas dalam gelas saat minum. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al-Makki berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Yahya bin Sa'id bin Amru Al-Makki dari kakeknya,
dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mengikuti Nabi SAW saat beliau keluar untuk buang hajat, dan beliau tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, hingga aku pun mendekatinya. Lalu beliau bersabda, carikan untukku batu untuk aku gunakan beristinja, dan jangan bawakan tulang atau kotoran hewan. Lalu aku datang kepada beliau dengan membawa kerikil di ujung kainku. Batu tersebut aku letakkan di sisinya, lalu aku berpaling darinya. Setelah selesai, beliau gunakan batu-batu tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Abu Ishaq berkata, Abu Ubaidah tidak menyebutkannya, tetapi Abdurrahman bin Aswad dari bapaknya bahwa ia mendengar Abdullah berkata, Nabi SAW pergi ke WC, lalu beliau memerintahkan aku membawakan 3 buah batu. Aku hanya mendapatkan 2 batu. Lalu aku mencari batu yang ketiga, namun aku tidak mendapatkannya hingga aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian semua itu aku bawa ke hadapan Nabi, namun beliau hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda, ini najis. Ibrahim bin Yusuf berkata dari bapaknya, dari Abu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW berwudu sekali-sekali. Telah menceritakan kepada kami Husain bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amru bin Hazm dari Abbad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi SAW berwudu 2 kali. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Syihab bahwa Atha bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Humran, mantan budak Utsman, mengabarkan kepadanya bahwa ia telah melihat Utsman bin Affan minta untuk diambilkan bejana berisi air. Lalu dia menuangkan pada telapak tangannya 3 kali, lalu membasuh keduanya. Lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali hingga kedua mata kaki. Setelah itu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak berbicara antara keduanya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan dari Ibrahim berkata, Shalih bin Kaisan berkata, Ibnu Syihab berkata, tetapi Urwah menceritakan dari Humran, ketika Utsman berwudu, dia berkata, maukah aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang kalau bukan karena ada 1 ayat tentu aku tidak akan menyampaikannya. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berwudu dengan membaguskan wudunya, kemudian mengerjakan sholat, kecuali akan diampuni dosa antara wudunya dan sholatnya itu hingga selesai sholatnya. Urwah berkata, ayat yang dimaksud adalah sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Idris bahwa dia mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa berwudu hendaklah mengeluarkan air dari hidung, dan barang siapa beristinja
dengan batu hendaklah dengan bilangan ganjil. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah dengan memasukkan air ke dalam hidung. Barang siapa beristinja dengan batu, hendaklah dengan bilangan ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya dalam bejana air wudunya. Sebab salah seorang dari kalian tidak tahu kemana tangannya bermalam. Telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bishr dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin Amru berkata, Nabi SAW pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan. Beliau lalu dapat menyusul saat kami hampir kehabisan waktu sholat Asyar, sehingga kami berwudu dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi SAW berseru dengan suara yang keras, tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk ke dalam neraka. Beliau ucapkan itu hingga 3 kali. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Adha bin Yazid dari Hamran, mantan budak Utsman bin Affan, bahwa ia melihat Utsman bin Affan minta untuk diambilkan air wudhu. Ia lalu menuang bejana itu pada kedua tangannya, lalu ia basuh kedua tangannya tersebut hingga 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudhunya, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh mukanya 3 kali, membasuh kedua lengannya hingga siku 3 kali, mengusap kepalanya, lalu membasuh setiap kakinya 3 kali. Setelah itu ia berkata, aku telah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Beliau lalu bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak berbicara antara keduanya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, saat dia lewat di hadapan kami, sementara saat itu orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian, sesungguhnya Abul Qasim SAW bersabda, tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk neraka. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sa'id Al-Maqbari dari Ubaidah bin Juraij bahwa dia berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, aku melihat Anda mengerjakan 4 hal yang tidak aku lihat seorang pun dari sahabatmu melakukannya. Abdullah bin Umar berkata, apa sajakah itu wahai Ibu Juraij? Ibnu Juraij berkata, aku melihat Anda tidak menyentuh rukun-rukun atau Ka'bah kecuali rukun Yamani. Aku melihat Anda mengenakan sandal terbuat dari kulit. Aku melihat Anda mengecat rambut dengan berwarna kuning. Dan saat manusia di Makkah melakukan talbiyah setelah melihat hilal, aku melihat Anda tidak melakukannya kecuali pada hari Tarwiyah. Abdullah bin Umar pun berkata, adapun tentang rukun Ka'bah, sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusapnya kecuali rukun Yamani. Sedangkan mengenai sandal dari kulit, sungguh aku melihat Rasulullah SAW juga mengenakan sandal kulit yang tidak berbulu dan berwudu dengan tetap mengenakannya.
dan aku suka bila tetap mengenakannya. Adapun tentang warna kuning, sungguh aku melihat Rasulullah SAW mencelup dengan warna tersebut, dan aku juga suka melakukannya. Dan tentang talbiyah, sungguh belum pernah aku melihat Rasulullah SAW bertalbiyah kecuali setelah kendaraannya melaju menuju Mina. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Hafsah dari Ummu Atiyah berkata, Nabi SAW bersabda kepada mereka saat memandikan putrinya, hendaklah kalian mulai dari yang sebelah kanan dan anggota wudhunya. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Ash'ad bin Sulaim berkata, aku mendengar bapakku dari Masruq dari Aisyah berkata, Nabi SAW suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan selainnya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha dari Anas bin Malik berkata, ketika waktu sholat asar tiba, orang-orang mencari air wudhu namun tidak mendapatkannya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW diberi air wudhu. Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangannya di atas bejana tersebut seraya memerintahkan orang-orang untuk berwudu darinya. Anas berkata, aku melihat air keluar dari jari-jari beliau hingga semua orang sampai yang terakhir dapat berwudu. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Israel dari Ashim dari Ibnu Sirin berkata, aku berkata kepada Abidah, kami memiliki rambut Nabi SAW yang kami dapat dari Anas atas keluarga Anas atau keluarga Anas. Ia lalu berkata, sekiranya aku memiliki satu helai rambut Rasulullah, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Abbad dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Anas bahwa ketika Rasulullah SAW mencukur rambutnya, maka Abu Talha adalah orang yang pertama mengambil rambut beliau. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga 7 kali. Telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Abdus Somad, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Aku mendengar bapakku dari Abu Soleh dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu orang itu mengambil sepatunya dan mengisinya air untuk kemudian diminumkan kepada anjing tersebut hingga kenyang. Allah lalu berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ahmad bin Syabib berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Hamzah bin Abdullah dari bapaknya bahwa pada masa Rasulullah SAW ada beberapa anjing yang kencing dan membuang kotoran di dalam masjid. Namun para sahabat
tidak menyiramnya dengan sesuatu. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ibnu Abu As-Safar dari Asy-Sya'bi dari Adi bin Hatim berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, beliau lalu menjawab, jika kamu melepas anjing buruanmu yang telah terlatih, lalu ia mendapatkan hasil buruan, maka makanlah hasil buruannya. Jika anjing itu memakannya, maka kamu jangan memakannya, sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Aku lalu bertanya lagi, aku melepas anjing buruanku, lalu aku mendapati anjing lain bersama dengan anjingku. Beliau menjawab, jangan kamu makan, karena kamu membaca basmalah untuk anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib, telah menceritakan kepada kami Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, seorang hamba akan selalu dihitung sholat selama ia di masjid menunggu sholat dan tidak berhadas. Lalu ada seorang laki-laki non-Arab berkata, apa yang dimaksud dengan hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, suara, yaitu kentut. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Abbad bin Tamim dari pamannya dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah kamu pergi hingga engkau mendengar suara atau mencium bau. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash dari Munzir Abu Ya'la Ats-Tsauri dari Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ia berkata, Ali berkata, aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan mazi. Karena malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, maka aku suruh Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya. Lalu ia pun bertanya. Beliau kemudian menjawab, cukup baginya berwudu. Syu'bah juga meriwayatkan dari Al-A'mash. Telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Hafs, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah bertanya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku bertanya, apa pendapatmu jika seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya namun tidak keluar air mani? Utsman menjawab, hendaknya ia berwudu seperti wudunya untuk sholat, lalu membasuh kemaluannya. Utsman melanjutkan, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Aku menanyakan hal itu kepada Ali, Zubair, Talhah, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Mereka semua menyuruh untuk melakukannya. Telah menceritakan kepada kami Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami An-Nadir berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Zakwan Abu Shalih dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW mengirimkan seorang utusan kepada seorang laki-laki Ansor. Maka laki-laki Ansor itu pun datang sementara kepalanya basah. Lalu Nabi SAW bertanya, sepertinya kami telah membuat kamu tergesa-gesa. Laki-laki Ansor itu menjawab, benar. Rasulullah SAW lalu bersabda, jika kamu dibuat tergesa-gesa atau tertahan atau tidak mengeluarkan mani, maka cukup bagimu berwudu. Hadis ini dikuatkan juga oleh Wahab.
Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Abu Abdullah berkata, riwayat Gundar dan Yahya dari Syu'bah tidak menyebutkan wudu. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun dari Yahya, dari Musa bin Uqbah, dari Quraib mantan budak Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, bahwa ketika Rasulullah SAW bertolak meninggalkan Arafah, beliau menuju bukit dan menunaikan hajatnya. Usamah bin Zaid berkata, aku lalu menuangkan air untuknya hingga beliau pun berwudu. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan sholat di sini? Beliau menjawab, tempat sholat ada di depanmu. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'ad bin Ibrahim bahwa Nafi bin Jubair bin Mut'aim mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, sementara Al-Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudu, membasuh muka, mengusap kepala dan sepasang sepatunya. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Makhramah bin Sulaiman dari Quraib mantan budak Ibnu Abbas bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwa ia pada suatu malam pernah bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi SAW dan bibinya dari pihak ibu. Katanya, aku berbaring di sisi bantal, sementara Nabi SAW dan istrinya berbaring pada bagian panjang atau tengahnya. Rasulullah SAW lalu tidur hingga pada tengah malam, atau kurang sedikit atau lewat sedikit. Beliau bangun dan duduk sambil mengusap sisa-sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan tangan. Beliau kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, kemudian berdiri menuju tempat wudhu. Beliau lalu berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu sholat. Ibnu Abbas berkata, maka aku pun ikut dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Aku lalu berdiri di sampingnya. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya di kepalaku seraya memegang telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian witir. Setelah itu beliau tidur berbaring hingga tukang azan mendatanginya. Beliau lalu berdiri dan sholat 2 rakaat ringan, kemudian keluar untuk menunaikan sholat subuh. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisham bin Urwah dari istrinya Fatimah dari neneknya Asma binti Abu Bakar bahwa ia berkata, aku pernah menemui Aisyah istri Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu orang-orang sedang melaksanakan sholat dan saat itu ia pun berdiri sholat. Setelah itu aku katakan kepadanya, apa yang dilakukan orang-orang? Aisyah lalu memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit seraya berkata, Maha suci Allah. Aku lalu berkata, satu tanda kekuasaan Allah. Lalu dia mengiyakan dengan memberi isyarat. Maka aku pun ikut sholat sementara timbul perkara yang membingungkanku, hingga aku siram kepalaku dengan air. Selesai sholat, Rasulullah SAW mengucapkan puja dan puji kepada Allah.
Kemudian beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti atau hampir serupa dengan fitnah Dajjal, yang aku sendiri tidak tahu fitnah apakah itu. Asma berkata, setiap salah seorang dari kalian akan didatangkan dalam sidang, lalu dikatakan kepadanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini atau Rasulullah? Adapun orang beriman atau orang yang yakin, aku tidak tahu mana yang Asma ucapkan. Lalu orang tersebut akan menjawab, dia adalah Muhammad, utusan Allah. Ia datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Kami lalu menyambutnya, beriman, dan mengikuti seruannya. Maka kepada orang itu dikatakan, tidurlah kamu dengan baik. Sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang beriman. Adapun munafik atau pelaku dosa besar, aku tidak tahu mana yang diucapkan. Asma akan menjawab, aku tidak tahu siapa dia. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun mengikuti ucapan tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Amru bin Yahya al-Mazini dari bapaknya bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid, dia adalah kakek Amru bin Yahya, bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Abdullah bin Zaid lalu menjawab, tentu. Abdullah lalu minta diambilkan air wudu, lalu ia menuangkan air pada kedua tangannya dan membasuhnya 2 kali, lalu berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak kali. Kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan 2 kali sampai ke siku. Kemudian mengusap kepalanya dengan tangan, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula. Setelah itu membasuh kedua kakinya. Telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Amru dari bapaknya berkata, aku pernah menyaksikan Amru bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi SAW. Lalu ia minta diambilkan 1 gayung air. Kemudian ia memperlihatkan kepada mereka cara wudu Nabi SAW. Ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya, lalu mencucinya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya kembali dengan 3 kali cirukan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap kepalanya dengan tangan, mulai dari bagian depan ke belakang, dan menariknya kembali sebanyak 1 kali, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam berkata, aku pernah mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah SAW pernah keluar mendatangi kami di waktu tengah hari yang panas. Beliau lalu diberi air wudu hingga beliau pun berwudu. Orang-orang lalu mengambil sisa air wudu beliau seraya mengusap-ngusapkannya. Kemudian Nabi SAW sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, sedang di depannya diletakkan tombak kecil. Abu Musa berkata,
Nabi SAW meminta bejana berisi air. Beliau lalu membasuh kedua tangan dan mukanya di dalamnya, lalu menyentuh air untuk memberkahinya, seraya berkata kepada keduanya, Abu Musa dan Bilal, minumlah darinya dan usapkanlah pada wajah dan leher kalian berdua. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Soleh dari Ibnu Syihab berkata, Mahmud bin Ar-Rabi mengabarkan kepadaku, ia berkata, dialah orang yang diberkahi oleh Rasulullah SAW di wajahnya saat dia masih kecil dari sumur mereka. Dan Urwah menyebutkan dari Al-Miswar dan selainnya, setiap dari keduanya saling membenarkan satu sama lain, bahwa ketika Nabi SAW berwudu, hampir saja mereka berkelahi memperebutkan bejana bekas wudu beliau. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Al-Ja'd berkata, aku mendengar As-Sa'ib bin Yazid berkata, bibiku pergi bersamaku menemui Nabi SAW, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya putra saudara perempuanku ini sedang sakit. Maka Nabi SAW mengusap kepalaku dan memohonkan keberkahan untukku. Kemudian beliau berwudu, maka aku pun minum dari sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakangnya hingga aku melihat ada tanda kenabian sebesar telur burung di pundaknya. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Amr bin Yahya dari bapaknya, dari Abdullah bin Zaid, bahwa ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya, lalu mencucinya atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari satu cedukan telapak tangannya. Dia lakukan ini 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku 2 kali, kemudian mengusap kepalanya dengan tangan dan menariknya ke belakang kepala, lalu mengembalikannya sekali, lalu membasuh kedua kakinya hingga ke mata kaki. Setelah itu ia berkata, begitulah wudhu Rasulullah SAW. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Amr bin Yahya dari bapaknya berkata, aku pernah menyaksikan Amr bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi SAW. Abdullah lalu minta diambilkan bejana berisi air, lalu ia memperlihatkan kepada mereka cara wudu Nabi SAW. Lalu ia memulai dengan menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya, lalu mencucinya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali dengan 3 kali cidukan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh mukanya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh kedua tangannya sampai ke siku 2 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana dan mengusap kepalanya dengan tangan. Ia mulai dari bagian depan ke belakang, lalu mengembalikannya lagi ke arah depan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh kedua kakinya. Dan telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib berkata, ia mengusap kepalanya 1 kali.
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, pada masa Rasulullah SAW laki-laki dan perempuan semuanya minta diajari berwudu. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku mendengar Jabir berkata, Rasulullah SAW datang menjenguk saat aku sedang sakit yang mengakibatkan aku tidak sadar. Nabi SAW lalu berwudu dan menyiramkan sisa air wudunya hingga aku pun sadar. Aku lalu bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan itu? Sebab aku tidak mewariskan kalalah atau tidak punya anak. Maka turunlah ayat tentang waris. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir mendengar Abdullah bin Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas berkata, waktu sholat telah masuk. Bagi orang-orang yang rumahnya dekat, mereka pulang untuk wudu, sementara yang lain masih di dalam masjid. Lalu diberikan sebuah bejana kecil yang terbuat dari kayu kepada Rasulullah SAW. Namun bejana itu tidak cukup untuk dimasuki oleh telapak tangan beliau, hingga orang-orang pun berwudu dari jari tangan beliau semua. Kami lalu bertanya, berapa jumlah kalian saat itu? Anas menjawab, lebih dari 80 orang. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwa Nabi SAW minta diambilkan bejana berisi air. Beliau lalu mencuci kedua tangan dan wajahnya dalam bejana tersebut dan mendoakan keberkahan. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Salamah berkata, telah menceritakan kepada kami Amr bin Yahya dari bapaknya dari Abdullah bin Zaid berkata, Rasulullah SAW datang, lalu kami menyiapkan air dalam sebuah bejana yang terbuat dari tembaga. Beliau lalu berwudu, membasuh muka 3 kali, lalu membasuh tangan 2 kali, lalu mengusap kepalanya dimulai dari depan ke belakang dan menariknya kembali ke depan, kemudian membasuh kedua kakinya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Aisyah berkata, tatkala Nabi SAW semakin berat, beliau minta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumahku. Lalu mereka pun mengizinkannya. Nabi SAW lalu keluar berjalan dengan dipapah oleh 2 orang, Abbas dan seorang lagi. Ubaidullah berkata, aku lalu kabarkan hal itu kepada Abdullah bin Abbas. Lalu dia berkata, tahukah kamu siapakah lelaki yang lain itu? Aku jawab, tidak. Dia lantas berkata, orang itu adalah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Aisyah menceritakan bahwa ketika Nabi SAW sudah berada di rumahnya dan sakitnya makin berat, beliau mengatakan, siramkan air kepadaku dari 7 geriba yang belum dilepas ikatannya, sehingga aku dapat memberi pesan kepada orang-orang. Kemudian Nabi SAW didudukkan untuk mandi dengan ember milik Hafsah, istri Nabi SAW. Maka kami segera menyiram beliau hingga beliau memberi isyarat sudah cukup. Setelah itu beliau keluar menemui orang-orang. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhallad berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal berkata,
telah menceritakan kepadaku Amru bin Yahya dari bapaknya berkata, pamanku berlebihan dalam berwudu. Lalu ia berkata kepada Abdullah bin Zaid, beritahu kami berdua bagaimana kamu melihat Nabi SAW wudu. Abdullah bin Zaid minta bejana berisi air. Lalu ia menuangkan ke telapak tangannya dan mencucinya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, lalu berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak 3 kali dari satu cidukan tangan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, menciduk air dan membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangannya sampai siku 2 kali. Kemudian mengambil air dengan tangannya dan mengusap kepalanya. Ia tarik tangannya ke belakang kepala lalu dikembalikan ke depan. Kemudian membasuh kakinya. Setelah itu berkata, begitulah aku melihat Nabi SAW berwudu. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah mengabarkan kepada kami Hamad dari Thabit dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW minta untuk diambilkan bejana berisi air kepada orang-orang. Maka diberikanlah satu bejana besar dan beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Anas berkata, aku sengaja memperhatikan air yang keluar dari sela-sela jari beliau. Anas melanjutkan, aku menduga bahwa orang-orang yang berwudu saat itu berjumlah antara 70 hingga 80 orang. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Mis'ar berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Jabar berkata, aku mendengar Anas berkata, Nabi SAW membasuh atau mandi dengan 1 sok hingga 5 mud dan berwudu dengan 1 mud. Telah menceritakan kepada kami Asbagh bin Al-Faraj Al-Mishri dari Ibnu Wahab berkata, telah menceritakan kepadaku Amru bin Al-Harith, telah menceritakan kepadaku Abu Nadir dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Umar, dari Sa'ad bin Abu Waqqas, dari Nabi SAW bahwa beliau mengusap sepasang sepatunya. Abdullah bin Umar menanyakan hal ini kepada Umar. Ia lalu menjawab, ya, jika Sa'ad menceritakan kepadamu sebuah hadis dari Nabi SAW, maka janganlah kamu bertanya kepada selainnya. Musa bin Uqbah berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu An-Nadir bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya, bahwa Sa'ad menceritakan kepadanya, dan Umar menyebutkan kepada Abdullah seperti itu. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid Al-Harrani berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laith dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Nafi' bin Jubair, dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah dari bapaknya Al-Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah SAW bahwa beliau keluar untuk buang hajat. Lalu Al-Mughirah mengikutinya dengan membawa bejana berisi air. Selesai buang hajat, Al-Mughirah menuangkan air kepada beliau hingga beliau pun berwudu dan mengusap sepasang sepatunya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Al-Damri bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah melihat Nabi SAW mengusap sepasang sepatunya. Hadis ini diperkuat oleh Harb bin Shaddad dan Aban dari Yahya. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Ja'far bin Amr bin Umayyah
dari bapaknya ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sorban dan sepasang sepatunya. Hadis ini diperkuat oleh Ma'mar dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Amr berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami. Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir, dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, dari bapaknya ia berkata, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Aku lalu merunduk untuk melepas kedua sepatunya. Lalu beliau bersabda, biarkan saja, karena aku mengenakannya dalam keadaan suci, dan beliau hanya mengusap sepatunya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan paha kambing kemudian sholat dan tidak berwudu lagi.